warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri syuraha'i tatanazzalu rahmah wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi wa ajmi sahir wa tamam. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Atanil judi wal karam wa fa'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dalam rangka membaca dan menyimak pengajian kitab Qurratul Uyun yang dikarang oleh Syekh Abi Muhammad Maulati Hamidun Nusi Idrisi. Semoga ilmu yang kita bahas ini jadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, khususnya bagi kita sendiri, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita ataupun yang menyaksikannya secara tidak langsung. Al-hadiniyah ma'al binatin sholihah wa akhlimana wa sa'adu sholih bijayna bil musafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyati jami' mu'allif hadzal kitab wa ala kulli niyati jami'i awliya'i tis'ah wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina Ustaz Masyayikh Yayasan Al-Hasan bijayna bil musafa wal mujadala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Buka kitabnya halaman 28. Kitab Qurratul Uyun halaman 28. Pasnya dinamakan Wahsus bida'watikal abrar. Kemarin dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap akad nikah dengan istrinya pasti Nabi Muhammad SAW mengadakan acara walimah, acara atau pesta walimah yang dirayakan oleh Nabi Muhammad SAW itu kadang Nabi menyembelih 1 ekor kambing
kambing. Kadang Nabi hanya mengundang orang dengan memasak kira-kira 2 mut biji gandum. Itu kalau kita bahasakan bahasa kita ya 1,5 kilo beras, nah sampai 2 kilo. Kalau orang itu umumnya orang masak nasi atau masak gandum 1,5 kilo, berarti yang diundang kira-kira berapa? Anggaplah 10 orang lah ya. Kalau buat tulis ya 1 orang lah, menurutnya besar. Yang ketiga, Nabi kalau mengadakan acara walimah itu dengan menyediakan makanan yang diistilahkan hais. Hais itu ada minyak saminnya, ada susunya, dan ada kurmanya. Ada nasi saminnya, ada susunya, ada kurmanya. Susu di sini bebas, bisa susunya onta, bisa susunya kambing, bisa susunya sapi. Yang jelas bukan susunya Mas Boris. Tuh, di kita besok-besok kalau nikah jangan sampai ketika nyelamati akad nikah jangan sampai lupa makanan-makanan tadi yang biasanya dipakai Rasulullah ketika nyelamati acara mantennya. Wanita itu ada daging kambingnya, kalau tidak bisa nyembelih kambing ya beli daging kambing. Ada nasi samennya, ada buah kurmanya, ada susunya. Itu jangan sampai lupa. Kalau ada berasnya, ada gandumnya. Gandum itu biji surga. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika beliau melanggar buah multi secara terlebih sebagaimana di surat Al-Baqarah, "Uskun anta wa zawjukal jannah fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah." Jangan kau dekati syajaratul multi ini. Syajaratul multi itu setelah dilanggar, dimakan, lalu Allah suruh bawa ke bumi. Dari surga dibawa ke bumi, kemudian ditanam oleh Nabi Adam, tubuhnya gandum. Biji gandum itu, dulu biji gandum itu besarnya kayak bidun na'amah. Telurnya burung kasuari. Ngerti burung kasuari? Burung kasuari itu burung unta, burung yang kayak merak itu. Gila ya. Nah biasa kalau puasa lupa tidak habis. Kalau lagi kan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Arafah itu namanya Tasu'a, 9 Muharram. Kalau besok namanya puasa apa? Tanggal 10 Muharram. Puasa apa? 10 Muharram. Asyura. Kalau tidak betul yang perempuan tidak betul usahakan puasa. Kalau sekarang betul gimana Ustaz? Bisa dipotong. Jadi semua puasa sunat yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah itu ketika kita tidak sempat mengerjakan, ketika waktunya sudah habis dan kita baru sempat mengerjakan, baru bisa, maka tetap sunat diqadai. Ibadah wajib ketika waktunya habis wajib diqadai. Kalau ibadah sunat ketika waktunya habis sunat diqadai. Misal saya dulu Ramadan punya hutang karena saya haid, perempuan kan gitu, umumnya punya hutang Ramadan. Gimana kalau puasa Tasu'a ku, puasa Asyura ku saya barengkan niatnya plus dengan qadai puasa Ramadan, gimana? Maka hukumnya boleh, sama-sama dapat. Kalau sampean niatnya hanya niat puasa Tasu'a atau puasa Asyura, maka
dapatnya puasa sunat, tapi qada Ramadan masih belum lunas, ngerti ya? Tapi kalau sampai niatnya gini, sekarang ini semisal yang perempuan puasa, niat mengqadai puasa Ramadan, maka otomatis puasa tasu'annya dapat, diniati maupun tidak. Berarti qada Ramadan itu bisa digabung dengan puasa sunat. Nanti malam Anda niatnya malam hari, yang perempuan yang mau tadi puasa Ramadan punya hutang berapa? Dengan tinggal berapa? 10, 3, pokok jangan sampai tidak dibayar. Kalau sampai belum sempat diqadai sampai ketemu Ramadan lagi, ada dendanya. Di samping tanggungan qada tetap seumur hidupnya dan ada bayar fidyahnya. Sama kayak orang menyusui atau hamil yang tidak puasa karena khawatir kepada bayi atau janin yang dikandung atau janin bayi yang menyusui. Ketika ada ibu menyusui anaknya, dia mokel membatalkan puasa Ramadannya dengan alasan takut anak saya lapar. Alasannya gitu. Atau ada wanita hamil, dia tidak berpuasa, alasannya apa? Setelah ditanya, jangan perbuatan puasa bu, ya saya kasihan anak saya, takut lapar kalau saya puasa. Maka wanita hamil atau ibu menyusui yang alasan karena anaknya, khawatir untuk anaknya, itu tetap wajib mengqadai puasa Ramadannya plus wajib bayar fidyah. Plus wajib bayar fidyah. Fidyahnya berapa? 1 kali tidak puasa, fidyahnya adalah 1 mud. Anda catat atau lupa? Meskipun laki-laki ya dicatat ya, karena akan punya istri. Sampai besok istrinya tidak paham kewajiban kita yang ngasih tahu. Jadi jangan mentang-mentang aku tidak tahu itu sakit. Khawatir istrinya tidak tahu. Tapi gitu, ibu hamil, ibu yang menyusui, ketika dia mokelnya, dia tidak puasanya alasan karena anak, maka kewajibannya mengqadai puasa Ramadan plus bayar fidyah, bayar denda. Dendanya apa? 1 puasanya 1 mud beras. 1 mud itu berapa? Tidak sampai 1 kilo, pasnya 7 on. 1 mud itu 7 on beras. 1 puasa. Saya tidak puasanya 4 hari Ustaz. Maka bayarnya berarti berapa? 4 mud kali 7 on kali 4. 7 on itu berapa? 3/4 ya? 3/4 ya? Oke, 7 on berarti tidak sampai 1 kilo. 7 on tidak sampai 1 kilo. Kalau sampai takut kurang, lebih hati-hati, mending 1 puasanya 1 kilo gitu aja. Gitu kan ya enak. Saat saya nggak puasa 3 hari, bayar pun 4 kilo, gitu aja beres. Nah mungkin kurang kalau sudah 4 kilo. Tuh khusus ibu hamil atau ibu menyusui. Saat saya khawatirnya bukan untuk anak, saya khawatir diri saya sendiri. Saya kalau lagi hamil ini atau lagi nyusui anak, biasanya kalau saya pakai puasa, saya itu lemas badan saya itu lemas, loyo. Kalau alasannya untuk diri sendiri, maka kewajibannya hanya mengqadai puasa Ramadan. Ngerti ya? Tidak usah bayar fidyah. Tapi kalau alasannya untuk anak, kalau alasannya rakyat untuk anak, untuk diri sendiri, ya menang anak. Paham? Jelas? Ketika alasannya khawatir bahaya menimpa dirinya sendiri, maka ibu hamil atau ibu menyusui itu kewajibannya hanya mengqadai puasa Ramadan, tidak wajib bayar fidyah. Kalau Ramadan digabung dari sholat sunnah, puasa sunnah itu nopo sah apa? Tadi karena baru datang. Nah ini karena dibikin nanti diulangi lagi.
intinya boleh. Tapi gitu, jangan niat puasa sunat. Niat puasa sunat saja, qada Ramadannya belum lunas. Kalau kita niatannya puasa Ramadan saja, mau jadi puasa Ramadan saja, sunatnya ngikut ketika bareng dengan harinya. Sekarang kan hari Tasyura, besok hari Asyura. Kita niatnya niat mau jadi puasa Ramadan. Ketika niat mau jadi puasa Ramadan, niatnya wajib malam. Kalau puasa sunat boleh pagi niat. Tapi kalau puasa fardu wajib niat malam. Tabiutin niat wajib. Jadi niat mengkodok puasa Ramadan wajib malam hari, tak boleh pagi. Itu madzhab Syafi'i. Dan bahas madzhab yang lain. Madzhab lain, madzhab Hanafi boleh pagi. Itu besok niatnya gitu. Mumpung bulan Muharram ini yang sering puasa. Karena apa? Ini tahun baru. Tahun kita buka lembaran baru. Kita bersihkan kotoran dosa yang lengket ke hati kita. Sering-sering puasa. Kalau bisa puasanya tarku akli birru. Berarti tarku akli birru, meninggalkan yang bernyawa. Tidak makan daging, tidak makan telur, termasuk mici, ajinomoto, terasi, gorengan-gorengan karena mengandung minyak. Beda. Kalau minyak kelapa apa, tapi minyak yang mengandung kaldu ayam kan ada, mengandung protein hewani kan. Kok meninggalkan yang sifatnya protein hewani, kalau protein nabati apa? Karena kita makhluk yang punya roh, jadi menghindar dari makan yang punya roh juga. Itu 3 hari atau 7 hari, biar steril hatinya itu steril dari kotoran dosa. Biar tenang, maksudnya tenang itu gini, nafsunya nafsu mutmainnah. Ketika ada kemaksiatan kita tidak kecebur, tidak gampang terkontaminasi, tidak gampang teracuni. Dan hati kita tetap fokus ibadah. Ini kita lanjut baca kitabnya ini. Kita lanjut dulu baca kitab ini. Waksus bidakwatikal abroro wad'uhun. Waksus bidakwatikal abroro wad'uhun wadak dari fiski takwir rusda fi amali. Kitabnya halaman 28. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami para sahabat. Dilarang apa? An ijabati ta'amil fasikin, dari mengabulkan atau menghadiri undangan pesta makannya orang fasik. Orang fasik itu orang yang ahli maksiat, sampai diundang ke tempatnya bajingan misalnya. Dan dia kerjanya hanya maling, nyolong, selalu judi, dan kelihatan kerja yang halalnya. Ketika kita diundang, itu tidak usah dihadiri, karena apa? Makanannya jelas dapat uang yang haram. Nabi melarang para sahabat untuk menghadiri undangan pesta yang dirayakan oleh orang fasik. Wa alla yuhmila aqaribahu wa asdiqahu. Ketika kita mengadakan pesta walimah, kita tidak boleh meninggalkan kerabat dan teman-teman kita. Semuanya harus diundang. Tidak boleh pilih-pilih. Sing sugih tak undang, sing akeh dhewe tak undang, sing miskin tak undang, kok tekot-tekot wong amplopé ta. Ndak tidak boleh meninggalkan kerabat-kerabat dan tidak boleh meninggalkan teman-teman, sahabat-sahabat dalam
fa inna fi tafsisil ba'di ihasan lil baqin, karena di dalam mengkhususkan undangan terhadap sebagian kerabat atau sebagian sahabat itu dapat membuat resah, gelisah hatinya orang-orang yang tidak diundang. Kamu punya teman sekolah dulu SMA kelas 1, teman kamu siapa saja. Dulu SMP-nya siapa saja. Dulu SD-nya siapa saja. Kamu nikah setelah lulus SMA gitu. Yang diundang nyatu-nyatu, padahal tahu nomornya semua dan tahu rumahnya semua. Yang parah bertetangga. Yang sebelahnya diundang, yang satunya tidak diundang. Itu kok tidak diundang, Mbak? Itu Mbak Fatimah kok tidak diundang? Oh biar sainganku itu rebutan pacar, benda tak tahu habis gitu. Nah boleh gitu. Ketika merasakan hati yang lain, maka hukumnya makruh. Selanjutnya watajibu ijabatu man uyyina wa in alal masyhur. Wajib menghadiri undangan yang sifatnya tertentu meskipun dia orang yang terkenal. Wajib menghadiri undangan yang ditentukan. Kayak biasanya kalau undangan nikah itu kan pasti ada namanya, Muhammad Olis, Muhammad Misbah, Muhammad Teroma, ditentukan. Wajib dihadiri. Kadang di antara kita ada yang meremehkan undangan walimatul kursi. Satu-satunya undangan yang wajib dihadiri itu cuma walimah pengantin. Walimah itu ada banyak. Ada walimatul hitan, walimah sunat. Ada walimatul akikoh, walimah karena bayi, menyembelihkan akikoh untuk bayi yang baru dilahirkan. Ada walimatul wiladah, ada selamatan karena kelahiran atau ulang tahun. Ada walimatul maut, walimah selamatan karena kematian, acara tahlilan 40 harinya, 100 harinya. Ada walimah karena lihaqil Quran, mendatangkan Al-Quran, itu sunat diselamati. Walimah itu selamatan. Intinya walimah itu selamatan. Inti dari orang yang selamatan pasti adalah makanan. Al-ijabatu ila walimatil ursi wajibatun illa liqudrin. Wajib menghadiri undangan walimah pengantin kecuali bila mana ada uzur, maka hukumnya tidak wajib. Uzur gimana? Uzur yang boleh itu gimana? Nanti dijelaskan di belakang. Jadi banyak di antara kita yang menyepelekan, diundang temannya padahal ya kalau tidak bisa hadir hari H ya hadirnya nyusul. Saya biasanya itu. Misal saya sekarang ini sibuk, pas hari H diundang pengantin saya tidak bisa hadir, maka nanti saya kodoi, karena itu termasuk ibadah yang wajib. Ketika ibadah wajib kita tinggalkan, tetap wajib di kodoi. Semua orang yang menikah, semua teman-teman kita pasti hatinya bahagia ketika orang yang dia cintai, orang yang dia kagumi datang menghargai undangannya. Itu sahabat karibku datang bela-belani atau rumahnya di luar kota masih bela-belani datang, pasti senang. Kalau sudah menyenangkan hati orang lain, otomatis dapat bahagia. Ketika sudah dapat bahagia, yang membahagiakan pasti dapat pahala. Terjalin silaturahim. Kalau sudah menjalin silaturahim, berarti rezekinya barokah, umurnya barokah. Jadi tidak ada yang rugi. Tamu itu datang menghadiri undangan terhadap tuan rumah, si tamu dapat pahala silaturahim. Kalau sudah dapat pahala silaturahim, dia otomatis umurnya barokah, rezekinya juga barokah. Dia panjang umur dan dia tambah semakin kaya. Man ahabba ayyusattallahu fi rizqi wa yusa'a fi asari falyasil rahimah. Tuan rumah pun tidak rugi. Tuan rumah dapat pahala menghormati
menghormati tamu. Satu, tuan rumah dapat pahala sedekah. Ketika sedekah, tuan rumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tamu pulang membawa dosa-dosanya tuan rumah. Tidak ada yang dirugikan. Kadang di antara kita kan sedih. Ya aja telepon aku saya kira aku nabi bobo. Rezekinya tamu itu datang membawa rezekinya sendiri-sendiri. Semisal air putih ya air putih. Jadi jangan bingung atau jangan sampai sedih kalau ketamuan teman. Justru kita harus bahagia. Rumah saya tiap hari ketamuan, meskipun tetangga sendiri sambil ngopi. Kalau ada saya WA. Kalau ada tamu itu, para tua saya bilang, kalau ada tamu saya WA ya teman saya. Ngopi nama-namanya. Kalau tetangga masuk ke rumah kita namanya tamu, bukan tetangga lagi. Ngerti ya? Mayyuminu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka harus memuliakan tetangga dan harus memuliakan tamu. Tetangga masuk ke rumah kita jadi tamu, bukan tetangga lagi. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Jadi ngomong itu kalau ke tetangga dan ke tamu kita harus baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, mending diam mulutnya. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang tidak diundang gimana ya? Orang yang tidak diundang maka haram menghadiri, kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa pengantin itu senang kalau orang itu hadir meskipun dia tidak diundang, karena sudah teman akrab. Teman akrab kalau sampai melupakan kita, tidak undang kita, bisa jadi satu, kontak kita hilang di HP dia. Nomor dua, undangannya habis. Jadi gitu. Nomor tiga, kita tidak ketemu kabarnya karena tidak tahu rumahnya atau dikira sudah pindah luar kota, tidak pernah kelihatan. Kadang orang yang tidak diundang, teman akrab yang tidak diundang itu hatinya apa perasaan? Kita gonyol tak undang aku, kan biasa berapa. Padahal tidak sengaja ingin tidak mengundang. Berhubung undangnya habis atau kontaknya dia hilang, tidak ketemu kabar, hanya dari undang. Kalau seandainya orang yang kayak itu, yang sudah kenal lama, tanpa diundang kemudian hadir, insya Allah tuan rumahnya bahagia, bukan tambah susah. Alhamdulillah, cik senangnya sampai sehat kau. Enak kalau tidak hadir undangan pengantin baru. Pengantin baru habis akan nikah sampai 40 hari, kayak orang yang baru datang haji umroh, jadi didampingi para malaikat Allah. Pengantin baru di samping didampingi malaikat Allah juga diintip setan-setan. Itu perlu dicatat, diintip setan-setan. Kemarin kan pernah saya bilang ada 6 orang yang disenangi bangsa jin. Yang pertama Ashobi, anak kecil. Rahasianya ala bukai, terutama ketika dia nangis. Ketika anak kecil itu nangis, setan itu jin itu tambah senang, tambah dijiwiti, akhirnya salah. Nomor 2 asyadul farah, al-mumtali farahan, orang yang hatinya dipenuhi rasa bahagia, bahagianya terlalu bahagia, dari saking bahagianya sampai terlontarkan suara terbahak kakak ujung-ujungnya bagus dulu wal muqtali husna, orang yang hatinya dipenuhi rasa gundah, rasa galaunya terlalu, ngelamun supet, ditinggal nikah mantannya, tega banget dia meninggalkan aku, akhirnya stres sampai itu galau, mangan tak mangan, sembahyang tak sembahyang, ngelamun tak kesurupan. Terus
arus itu pengantin laki-laki, wal arusan dan pengantin perempuan itu disenangi setan. Makanya biasa-biasa kalau nikah jangan membayangkan kenikmatannya saja, tapi kamu harus sadar di sekitar kamu banyak makhluk gaib yang mau mengintip kamu hubungan pertama. Kita harus menghijabi diri kita. Kita tidak boleh terbuka auratnya. Dan memang sunatnya orang hubungan intim ya, itu nanti di belakang sedikit. Sunatnya orang hubungan intim itu telanjang bukit, tidak ada satu helai pun pakaian yang nempel, laki maupun perempuan. Tapi dua pasangan ini itu ditutup satu selimut. Kita dibeli selimutnya yang besar seukuran kasur. Jangan simpel-simpel kayak anduk gitu. Gampang intipan setan ini pinter malah poyo. Ya seukuran kasur kan banyak sekarang. Beli selimut yang kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau hubungan sama istri-istrinya seperti itu. Jadi beliau nggak pakai helai pakaian sama sekali, istrinya juga demikian. Terus ditutupi satu selimut. Melepas pakaian itu ya bukan hanya jadi pengantin baru dong. Setiap kita mau masuk kamar mandi di samping doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah dalam menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, sebelum masuk itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca biar ketika kita melepas pakaian langsung Allah tutup aurat kita, dikasih pakaian gaib. Jadi jin yang mau ngintip aurat kita tidak bisa. Setiap hari latihan kayak gitu biar ketika jadi pengantin ingat terus doanya. Setiap hari, setiap masuk kamar mandi, setiap mau telanjang laki maupun perempuan baca itu. Kenapa Rasulullah mengajari doa itu? Berarti di kamar mandi itulah tempat mereka ngintip, kan ya? Senang, meskipun yang jin perempuan lihat laki-laki ya senang. Jin laki-laki lihat auratnya wanita manusia juga senang. Jadi kita apa saja yang kita lakukan setiap hari harus diilmui semua, diminta dalam hati ya Allah hijabi auratku biar tidak dilihat oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Lindungi aku biar aku tidak diganggu mereka. Itu maksudnya doa itu. Nah, ngerti bahasa Arab, bahasa Jawa, Allah lebih paham. Masih lanjut, sambut. Wakilah ada yang berpendapat mustahabu disunatkan menghadiri undangan walimatul ursi. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Tapi umumnya pada Syafi'i wajib. Dikauli sallallahu alaihi wasallam fi marwahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena dari riwayat hadis idza tuhiya ahadukum ila walimatin, ketika salah satu di antara kalian diundang walimah. Yang dimaksud sini adalah walimatul ursi, bukan walimah-walimah yang selain pengantin. Fal ya'tiha, maka hadiri undangannya. Wa in kana muftiran, kalau kamu lagi tidak berpuasa, falyatam, makanlah sesukamu. Ketika kamu diundang dalam keadaan mokel tidak berpuasa, maka makanlah sesukamu. Wa in kana sha'iman, kalau kamu diundang oleh teman dalam keadaan menjalankan puasa sunnah, falyada, maka batalkan puasamu dengan niatan itu kholus surur, membahagiakan hatinya tuan rumah. Karena pahala idhorus surur yang dia dapat akan lebih besar daripada pahala puasa sunat yang dia pertahankan. Tapi tuan rumahnya sudah asik begini makanan kesukaan kita di dapur, datang-datangnya nyampe di teras atau di ruang tamu, disajikan hidangannya. Sepurane aku kosong, sepurane aku kosong. Jelas kecewa. Nah, ketika puasa itu, aduh ya, wes tak kayak noni sampai hari ini. Siapa sih mama dia badan dewi?
Tapi kalau tamunya punya ilmu, maka tamunya itu pura-pura tidak puasa, bukan berarti membohongi. Jadi gini, jadi kita semisal puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ini, puasa Ramadan kita bertamu tetap wajib. Ini puasa sunnah. Jadi puasa sunnah kita bertamu, terus tuan rumahnya sudah kadung bikinin nasi atau makanan, disajikan di depan kita. Kita lagi puasa, kita jangan bilang kalau sedang puasa, kemudian kita batalkan puasa kita dengan niatan membahagiakan hati tuan rumah. Pahala yang kita dapat, pahala itu khulus surur, membahagiakan hati tuan rumah, ini lebih besar daripada pahala puasa sunat yang kita pertahankan. Jadi membatalkan puasanya niatnya gitu, niat itu khulus surur. Kalau puasa Ramadan berarti tamunya yang tak beres, tuan rumahnya juga tidak kena. Ini puasa sunat. Kalau tuan rumahnya yang puasa gimana? Tuan rumahnya puasa, tamunya tak puasa, maka tuan rumah itu harus beretika seolah-olah tidak berpuasa. Karena apa? Kalau sampai tamu itu tahu bahwa tuan rumahnya sedang puasa, dia akan nyemil, akan makan, menikmati, nyicipi makanan yang disajikan, akan sungkan, kaku. Nah enak tuan rumahnya kosong. Saya dulu pernah punya tamu, memang diuji oleh Allah. Saya pada waktu itu lagi puasa Natal puasa Syawal 6 hari. Terus namanya orang Lebaran ya, pagi-pagi kayak gini gak ada tamu. Tamu saya itu datang jam 10 siang, baru pulang itu isya. Baru pulang isya, duduk seperti ini. Akhirnya saya bikin kopi, saya taruh di depan saya. Terus saya sambil megang rokok, saya putar-putar, saya taruh di mulut, saya taruh di bawah lagi. Kopinya pura-pura saya minum, saya taruh di bawah lagi sampai isya. Bisanya cuma itu, bisanya cuma sholat ya. Ngobrol lagi dia karena banyak tanya. Adzan zuhur, sholat bareng jamaah. Saya itu kembali ke tempat yang semula. Saya bikinin makanan, saya bikin apa sampai asar. Ya. Setelah itu saya pura-pura saya masih irikan sebentar ya. Padahal saya memalingkan perhatian mereka sampai perkiraan jam 4:30 sore. Mereka semua masih belum sadar kalau tuan rumahnya sedang puasa dari pagi. Baru nyadarnya ketika dengar adzan maghrib, setelah dapat 5 menit saya baru nyeruput kopi yang saya bikin mulai pagi. Mereka sadar, oh jangan kan mau sini yang tanya. Disana ya apa nih ngarepe. Tapi nggak beres. 2 orang nggak paham, nggak peka-peka. Memang jadi tuan rumah harus kayak gitu. Sunat kayak gitu karena demi menjaga perasaan tamu. Pada waktu itu saya niat wajib, tidak kadang niat wajib dibatalkan nggak bisa. Kalau saya bilang puasa, tamunya cepat pulang, kan kasihan. Masa ngusir tamu? Saya biarkan, ini dia yang membuahkan dosa saya. Meskipun yang sekarang ini saya niat wajib, saya niat puasa fardu, ya bukan puasa sunat tasawuf fardu. Karena kalau puasa Natal itu kan sama kayak puasa Ramadan sudah. Saya dari tanggal 1 Muharram itu sampai sekarang masih puasa. Saya minta maaf, kemarin saya dikasih kopi, dikasih jajanan, saya makan. Akhirnya saya cepat pulang. Kasihan saya ganti tuan rumahnya. Tidak mending saya bilang dia tadi sugi lagi. Oke, intinya saya kesini ngajar, setelah itu saya pulang. Pemandang ala ghairi da'watin, barang siapa yang menghadiri undangan tanpa diundang, berarti tamu tidak diundang. Ini bahasa Arabnya tufaili, anak yang bertingkah seperti bocah, kekanak-kanakan, tidak diundang hadir. Enak kono, aku bawa anu
ning warung ya 10.000 kan. Nek guru diisi 2.000 sampai sekolah sak jajan. Semisal gitu. Ada tamu tidak diundang dan dia tidak kenal dengan pengantinnya. Dakhala sariqan wa kharaja mughayyiran, maka dia dianggap masuk mencuri makanan, haram dosa. Dia keluar pun ya termasuk orang yang gegeran, orang yang membuat kacau. Jadi tamu yang tidak diundang, sementara dia juga tidak kenal dengan tuan rumah. Kalau ketemu hadir, itu haram hukumnya, dosa kayak mencuri. Kalau gini kenal, tapi saya tidak diundang kayak tadi hadir. Kemudian nanti bilang sebulannya aku hadir, tidak diundang. Tapi kenal tidak apa-apa. Malah teman yang jadi pengantin itu senang ketika ada temannya yang tidak diundang pun juga hadir. Karena semakin banyak amplopnya, kaduannya semakin banyak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tadi ada yang terlupakan. Saya bilang 6 tadi yang disenangi setan. Yang terakhir itu an-nufasa, wanita yang nifas, wanita yang keluarkan darah nifas, yang habis lahiran. Itu darahnya disenangi bahasa Cina kan dijilati. Biasanya kalau darah nifas itu dijilati setan. Itu perut ibu yang habis melahirkan, rahimnya itu sakit. Maka minta dijauhkan, minta diselamatkan. Banyak zikir ketika kita hamil, ketika kita nifas, banyak zikir. Yang suami ingatkan istrinya terus, diajak nifas kan tidak bisa baca Quran karena dia haram baca Quran. Ya kita temani baca sholawat atau baca zikiran yang sifatnya membentengi, yang tidak haram, baca sholawat Maria atau apa gitu. Sebisanya dia itu dibarengi sama suami. Kasihan kalau sampai didekati setan. Nifas itu apalagi yang lama itu sampai 60 hari, ada yang 40 hari. Ada yang sebentar orang nifas itu ceret sudah selesai, sehari sudah selesai. Ada yang sampai 40 hari, ada yang 30 hari. Maka Rasulullah SAW satu ta'amul walimah yud'a ilaihi al-ghniya wa yutrakul fuqara. Paling jeleknya makanan yang berada di pesta pengantin itu adalah makanan yang acara pestanya hanya khusus undangan orang kaya, sedang yang kafir dielakkan, ditinggalkan. Ini khusus dihadiri orang kaya, konglomerat, khusus para pejabat VIP. Yang fakir miskin jangan diundang. Lagian ya bawa amplopnya di bis, paling isinya 10.000, 20.000, jadi tidak boleh kayak gitu. Wa man lam yajid faqad asallallahu wa rasuluhu. Barang siapa yang tidak mau mengabulkan undangan, barang siapa yang tidak mau menghadiri acara walimah pengantin, maka dia dosa kepada Allah dan Rasulullah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu saya tadi bilang jangan meremehkan undangan walimah pengantin. Nah sekarang besok takut tidak dosa. Dikoto kita jibul ijabah bisyurutin. Wajibnya kita menghadiri undangan walimah pengantin itu ada beberapa syarat. Undangannya kita banyak, apalagi bulan Dzulhijjah. Sehari saya itu melekkan kondangan itu sampai 5 kali, capek deh. Tidak ada alasan capek. Ketika undangannya bareng, misal kamu 1 hari 10 undangan, yang tidak cukup waktunya ini kita kotori besok. Meskipun acaranya sudah kelar bubar, kamu telepon, kamu WA pengantinnya, sampai ada di mana sekarang? Saya di rumah istri saya, saya di rumah suami saya, ya ke rumah itu, kayak gitu. Dihadiri meskipun sudah tidak ada rawonnya lagi, sudah tidak ada susunya lagi, hanya secari teh, secangkir teh, atau kopi, susu seadanya, aqua. Seperti dia niat mengkodoi undangan. Karena besok-besok kamu juga akan nikah,
kalau kamu sering tidak menghadiri undangan orang, besok-besok akan dibalas juga tidak akan dihadiri oleh orang. Asal fi muktasari khamsatin min al-qawli illam yahdur man ta'addad wa munkarun kafati haririn wa suwarin ala jidarin wa kasrati sihamin wa igla bibabin dunahu. Yang terakhir, orang boleh tidak hadir ke acara walimah itu satu, jikalau kita hadir maka kita akan mendapatkan mudarat, kita akan disakiti oleh musuh kita. Itu diundang di sana, dia musuhan lama dengan saya. Itu kalau ketemu saya langsung jotos atau langsung nyakiti saya, godain saya. Dan hadirnya saya tidak mau hadir pas hari hanya besok aja saya kotori. Apa namanya mundur? Saya jelas ketemu teman kelas saya yang biasanya nyakitin saya. Bapak. Atau di tempat acara ada kemungkaran. Contohnya kemungkaran kafar si hadirin, di pesta pernikahannya itu terdapat lemek tikar yang terbuat dari sutra. Bagi perempuan menduduki sutra halal, tapi undangan laki-laki haram menduduki lemek atau hambal sutra. Wasuarin ala jidarin, di tempat acara ada patung yang dibaca di tembok atau ada lukisan pengantinnya. Lukisan pengantinnya itu boleh tidak? Jadi termasuk kemungkaran. Madzhab Syafi'i, hukum melukis manusia hukumnya haram. Madzhab Syafi'i, saya tidak bahas madzhab Maliki. Terus gimana Ustaz? Kok banyak di luar itu lukisan Kiai Hamid, Kiai ini, Kiai ini ya. Itu kita harus sebetulnya ikut pendapat Imam Malik. Karena gini, dulu syariat itu aslinya di syariatnya Nabi Sulaiman pertama kali dibuatkan patungnya para nabi, para ulama, atau gambarnya para ulama, lukisan para ulama. Itu zaman Nabi Sulaiman. Dulu ditaruh di masjid. Jadi fotonya ulama, patungnya ulama di zaman Nabi Sulaiman itu ditaruh di masjid, Masjidil Aqsa. Jadi setiap orang yang hidup di generasi berikutnya masuk masjid, ibadahnya semangat karena kelihatan guru-gurunya, kelihatan ulama-ulamanya. Ini dulu ya Hamid pernah ibadah di sini. Ini dulu Habib Jafar pernah ibadah di sini. Ini dulu itu fotonya Habib Alwi pernah ada di sini. Kayak gitu. Jadi lukisan atau patung itu haram pada saat ini. Aslu taswiril hayawan haram mutlaqan walau rusak fakor, meskipun yang dilukis kepalanya saja. Kalau madzhab Maliki dipelajari, gambar yang gimana yang haram? Gambar yang mempunyai bayangan. Kayak ini, bangku ini kan ada bayangan. Saya ini ada bayangan. Gambar yang modelnya kayak patung itu yang haram. Tapi gambar yang modelnya kayak lukisan tidak haram. Kalau madzhab Syafi'i dan Maliki itu sepakat, dulu pernah dimusyawarahkan. Kalau foto itu tidak sama kayak lukisan, karena foto itu jiplak, fotokopi ya. Kayak fotokopi gitu, keren. Yang haram itu ketika dilakukan pakai tangan, lukis, melukis Dragon Ball, Doraemon, Winnie the Pooh, melukis manusia atau melukis binatang itu haram. Tapi kalau yang dilukis itu gunung, pepohonan, rumah, masjid, kayak arsitek tidak apa-apa. Jadi tujuan pertama dibikinnya patung-patung ulama, gambar ulama di zaman Nabi Sulaiman tidak lain untuk membuat semangat ibadah. Kemudian di patung-patung itu kemudian dijadikan Tuhan-Tuhan orang Yahudi, sehingga kemudian diharamkan orang Yahudi dan orang Nasrani, sampai Nabi Isa pun dijadikan patung disembah. Kemudian diharamkan sampai sekarang
Innal malaikah lam yadkhul baitan fihi suwaru wa qalbu wa aqul lil walidain. Para malaikat Allah itu, malaikat rahmat, tidak mau masuk ke sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada patungnya, ada apa lagi? Ada haji, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika di pesta itu ada kemungkaran, maka kita tidak wajib hadir. Maka seperti hamil, seperti banyaknya desakan laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tamu yang diundang banyak, ini tidak ada tabir pemisah antara tamu laki-laki dan perempuan. Ya jelas saling mepet-mepet ini. Kita boleh tidak hadir di acara, kita kodoi aja karena ada uzur. Wa illa bibabin dunahu. Kalau saya hadir nanti pulangnya kemalaman, saya nanti dikajingi pintu sama orang tua saya. Akhirnya saya tidak hadir sekarang, ya besok-besok aja karena sudah pamit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu manfaat dan barokah. Cukup kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Pertemuan yang akan datang akad pahing libur. Ada acara maulid. Tapi saya tidak bisa ikut ya. Acara makan-makan. Saya insya Allah sampai akhir itu. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi faj'al mujadamana ghayatu zuhri dami wa dina qad sa'alna min 'adaya al-jizami. Rabbi faj'al mujadamana untuk tentang amalan-amalan di 10 Muharram sampai bisa lihat di YouTube yang sudah saya share. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.